Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dan juga hadirin yang hadir tempat ini. Mari kita hadirkan hati dan jiwa kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yughati mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li ahlina wa li masahina wali jaddina wali jaddatina wali ammina wali ammatina wali ustadina wali jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka yasir jami'al umurana wa la tu'assir wa la tamkilana bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni seluruh dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru, dosa para pemimpin kami. Ya Rabb, ingatkanlah diri kami tak kala kami berbuat dosa. Tuntunlah diri kami untuk senantiasa bisa berbuat yang terbaik untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solihah dan cerdas, yang bisa berguna untuk agama, bisa berguna untuk dirinya, bisa berguna untuk keluarganya, bisa berguna untuk masyarakatnya, dan juga berguna untuk nusa dan bangsa ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami umur yang panjang yang penuh berkah, yang bisa diisi dengan praktek-praktek baik, ya Allah. Jadikanlah diri kami orang yang bisa bermanfaat, yang bisa berguna untuk orang lain. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada kami mohon ya Rabb, berikanlah kepada kami kesehatan, senantiasa bersemangat, limpahkanlah kepada kami rizki yang halal, yang berkah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada koreografernya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hada wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli salli amri wa ruhan min lisani Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wadfa'an. Yang saya hormati, diawali Ibu Nita dari BPGP. Ini sahabat kita semua, sahabat saya juga, ternyata tetangga dengan saya. Yang saya hormati Pak Kabid P3TK, yang saya hormati Pak Kasih SMP PTK SMP, yang saya hormati para pejabat pelaksanaan lingkungan pendidikan Kota Bandung, dan wabil khusus saya banggakan Bapak Ibu pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 4 yang hadir di tempat ini, segenap undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini pun, hari Sabtu pagi yang cerah ini, kita masih bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini, sebuah kegiatan yang tentu saja memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi kita semuanya, khususnya ibu bapak sekalian yang berada di ruangan ini, sebagai bentuk amanah yang diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung yang kita cintai ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Nita kepada kita semua bahwa sekarang tidak terasa lokakar yang ke-8 dengan penuh dinamikanya. Tapi kalau penuh dinamika itu menarik, ada cerita gitu ya. Jadi experience is the best teacher gitu. Selalu ada tambahan-tambahan cerita yang bisa dikemas oleh kita sehingga memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi dan lebih giat lagi. Kalau sekarang sudah lokakar yang ke-8, sebentar lagi akan wisuda. Ibu bapak yang saya hormati, yang banggakan, saya senang hari ini bertemu dengan bapak sekalian, karena bagaimanapun juga saya beserta Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat sangat mengharapkan hadirnya para pemimpin pembelajaran dan pemimpin pembelajar di masa yang akan datang, pimpinan-pimpinan yang hebat yang dipersiapkan. Jadi yang saya sampaikan di hadapan ibu bapak sekalian, bagaimana ibu bapak masing-masing mempersiapkan diri. Kalau jadi pemimpin pembelajaran mah sudah advance semuanya. Kemudian yang paling penting bagaimana jadi pemimpin pembelajar nanti di masa yang akan datang itu. Nanti dibimbing juga oleh para oleh pengajar praktik, bagaimana ibu bapak sekalian bisa mengimplementasikan baik modul-modul yang disiapkan nanti, misalnya seperti bagaimana berbentuk daring sehingga ibu bapak akan melek dengan teknologi dan informasi ke depan. Tetapi yang penting bagi kita semua, bagaimana ibu bapak sekalian ke depan bisa menerapkan kompetensi yang harus dimiliki oleh semuanya. Saya kira kita ini dituntut yang namanya, kita semua pengajar itu, guru-guru itu dimintakan untuk menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, juga kompetensi profesional. Ini penting bagi kita semua. Ternyata ibu bapak sekalian, ketika kita dimasuk di dunia nyata, ibu bapak suatu saat jadi pemimpin di satuan pendidikan, ternyata permasalahannya bukan kita bicara masalah konten saja, tetapi ada hal-hal eksternal yang tidak bisa kita hindarkan. Dan kemampuan kita dituntut untuk mampu beradaptasi dan mampu menjawab persoalan itu. Dan hidup, seperti sampaikan kepada ibu bapak sekalian, hidup mah harus terencana. Hidup mah harus dibikin sebuah sistem, artinya
tidak terlepas apa yang disampaikan oleh George Terry kepada kita semua, bahwa ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada activity, ada penggerakan, dan ada controlling atau monitoring dan evaluasi. Begitu dan seterusnya siklus ini harus kita lakukan. Termasuk juga hari ini kita bagaimana Ibu Bapak membuat sebuah rancangan perencanaan untuk pengembangan diri pribadi, juga pengembangan sekolah nanti ke depan. Kalau saya melihat barangkali sampaikan apa yang dirasakan ini, bagaimana kita mampu melihat kondisi sekolah kita. Kalau hasil assessment yang dilakukan terhadap sekolah kita bisa melihat masing-masing sekolah. Kalau saya bahasakan, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain sekolah, lain satuan pendidik, lain juga masalahnya. Kalau hasil assessment itu ada 4 domain, di situ ada literasi, ada numerasi, kemudian ada survei lingkungan belajar, kemudian juga ada karakter di sana. Masing-masing punya ciri yang berbeda. Ada juga masalahnya di keempat domain itu masing-masing. Tinggal bagaimana Ibu Bapak nanti ke depan menyesuaikan dan juga melihat mana yang super prioritas, mana yang prioritas yang harus kita dahulukan. Kita membuat sebuah perencanaan nanti apalagi ke depan perencanaan berbasis data, karena sebuah perencanaan itu akan valid, akan bagus kalau dilengkapi dengan data dan fakta yang ada. Jadi perencanaan itu tidak semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban copy paste tahun yang lalu dibikin lagi seperti tahun ini, tidak. Tapi sekarang bagaimana ini akan keterbacaan sampai ke tingkat pusat. Jadi perencanaan itu nanti akan dibaca sampai di Kemendikbud, dan akan kelihatan kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah itu, khususnya atau satuan pendidikan yang Ibu nanti seperti apa akan nampak semuanya. Terbukti barangkali saat ini pun kita tidak lepas dari pantauan dari Kemendikbudristek, sehingga kita harus menyempurnakan seluruh kegiatan kita itu. Semuanya saya kira tidak ada yang sulit sepanjang kita mau punya keinginan. Kalau kita sekarang bagaimana merefleksikan apa yang menjadi kekurangan di satuan pendidikan yang kita kelola ini, Ibu Bapak dimintakan untuk bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalamnya. Ternyata saya sederhana juga Ibu Bapak sekalian, hidup mah pindah dari satu masalah ke masalah berikutnya. Selesai satu masalah, baru kita monitoring dan evaluasi apa kekurangannya. Selesai ada masalah berikutnya. Luar biasa. Jadi kalau kita sudah membiasakan dengan memecahkan problem solving yang ada di lingkungan kita, insya Allah semuanya Ibu bahkan akan berpikir sistemik nanti ke depan. Jadi bagaimana pemecahan masalah itu, apakah faktor manusianya atau faktor money atau metodenya yang salah, atau barangkali faktor sarana prasarana, semuanya tidak terlepas dari itu. Kalau masalah teknis barangkali ada masalah engineering barangkali seperti itu. Ada hal saya kira semuanya selalu kita berpikir bagaimana memecahkan masalah. Kalau saya dulu belajar di Bapak bagaimana memecahkan masalah itu melalui mind mapping. Jadi sebab akibat, jika maka, selesai dengan penjabaran sederhana. Tetapi ternyata ketika dimasuk di PIM itu pendidikan kepemimpinan 2, 3, 4 itu sebenarnya ada teori-teori yang harus dipecahkan dan berbagai permasalahan. Terkadang kalau kita melihat satu permasalahan itu sebab akibat satu saja, padahal sebetulnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, dari sudut sisi. Contoh sedikit barangkali saya ingin contohkan supaya tidak terlalu hari ini kaku. Mengapa Bapak terlambat datang ke kantor, ke sekolah? Jawabannya sederhana, macet Pak. Itu masalah. Belum selesai di situ pertanyaannya. Kalau di teori di Jepang itu, kenapa macet? Berangkatnya siang. Belum selesai di situ, kenapa berangkatnya siang? Bangunnya kesiangan. Belum selesai di situ, kenapa bangunnya kesiangan? Begadang. Bikin ya banyak bikin laporan sampai larut malam, atau yang bapak-bapak suka nonton sepak bola gitu. Jadi persoalannya bukan karena jalan macet sebetulnya. Yang krusial itu seperti teori gunung es, di atas itu hanya 10%, di bawah itu 90%. Jadi yang paling krusial itu adalah tidurnya malam gitu. Kenapa tidur malam? Nonton sepak bola atau mengerjakan tugas.
Sebetulnya kalau masalah sepak bola bisa diselesaikan apa solusinya? Nonton siaran ulangan sehingga tidurnya tidak malam. Itu kira sederhana Bapak. Sekarang teknologi itu begitu canggih, tinggal ngelihat rekaman semuanya ada di media sosial kita. Jadi tidak usah saya kira tergesa-gesa bagaimana kita memaksimalkan kinerja kita tapi mengganggu kesehatan kita. Saya sederhana, karena kesehatan pun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ada di surat An-Naba. Supaya apa? Supaya Bapak juga sehat. Nanti Bapak ketika menjadi pemimpin pembelajaran dan pemimpin pembelajar, orang yang sehat gitu, orang yang dari aspek tampilan menyenangkan. Kuncinya sederhana bagi kita semua. Dari sekarang Bapak sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberuntungan jadi calon kepala sekolah, jadi calon pemimpin masa yang akan datang. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi lah ya. Segeralah, jadi bukan masa depan, tinggal masa bulan lagi. Saya berharap semuanya bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan dari para pengajar praktik kepada bos sekalian, dan bisa diimplementasikan nanti di sebentar lagi, tidak terlalu lama. Kemudian daripada itu tentu saja kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi dan mengajak kita semua untuk bekerja sama. Mulai hari ini dan seterusnya kita berkolaborasi. Kami pun tidak ada artinya tanpa peran Ibu Bapak sekalian. Begitupun sebaliknya, semua akan jadi hubungan simbiosis mutualisme. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga besar yang akan menguatkan pendidikan di masa yang akan datang, dan pendidikan di hari ini sehingga anak-anak kita nanti di masa yang akan datang benar-benar anak-anak yang siap. Ibu Bapak akan banyak persoalan nanti kita hadapan dalam persoalan kehidupan kita, tentu saja dalam di tempat Ibu bekerja nanti. Yang paling penting bagi kita bagaimana kita semuanya kompak dan solid merapatkan barisan. Kemudian daripada itu sekali lagi kepada semuanya saya berharap mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena di hadapan kita semua ini adalah orang-orang yang kompeten, orang yang memiliki kualifikasi yang sangat luar biasa dan bagus. Tinggal kita memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa saat ini bisa selesai, dan suatu saat Ibu Bapak bisa wisuda. Ibu Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, terakhir dari saya, begitu indah kehidupan, banyak kitanya positif. Kalau kita berpikir positif semuanya bagus. Tapi kalau kita berpikir negatif, apapun yang ada depan kita tidak bagus. Jadi tanda kuncinya sederhana, ketika tampil menjadi manusia yang baik, menjadi guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa-biasa, adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang menyenangkan itu diawali dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih itu lisannya akan bagus, kemudian juga gesturnya pun akan nyaman, tidak akan menyebalkan orang lain. Terkadang kita melihat secara fisik kepada orang itu dari penampilan dan menganggap orang itu ada di bawah kita. Padahal prosesnya bukan seperti itu, bukan merasa pintar tapi harus pintar merasa. Siapapun yang hadirkan hadapan kita adalah orang-orang yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Saya kira akan semakin nyaman ketika kita dimanapun berada. Ini satu kelompok misalnya angkatan yang keempat ini akan jadi solid, jadi kekuatan yang luar biasa nanti di masa yang akan datang kalau di antara kita saling mengisi. Tetapi saya kira sekali lagi manusia selalu ada fluktuasi perubahan seperti itu. Tapi yang penting bagaimana hati ini dihadirkan oleh kita sehingga hati ini menjadi panglimanya, bukan nafsu yang jadi panglimanya. Kalau nafsu jadi panglimanya, hatinya menjadi budaknya. Saya mengajak ini semua, ternyata memang pada akhirnya inti kehidupan itu menata hati kita supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Saya kira seperti itu saja barangkali. Dan terima kasih kepada guru-guru hebat, para pengajar praktik juga yang akan memandu semuanya, kepada ibu sekalian. Mari kita hadirkan niat ikhlas. Kerja kita kerja keras dan kerja tuntas. Ternyata memang tidak sulit. Platformnya sudah ada, formatnya sudah ada, tinggal kita mau berpikir aja. Dan kita ini harus bergerak, tergerak, dan apalagi satu lagi, menggerakkan. Jadi jangan mager. Kata anak-anak sekarang malas gerak.
Dan saya kira yang hadir sini mah tidak mager, semuanya ingin bergerak, semuanya ingin move on, ingin lebih bagus lagi. Sekali terima kasih kepada semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Tidak ada gading yang tertak, semua pun tidak ada yang sempurna, tetapi kita akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baik Ibu Bapak sekalian, itulah Bapak yang sampaikan pada kesempatan baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya ke-8 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-4 Kota Bandung secara resmi dibuka. Saya doakan yang hadir di tempat ini semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan dipanjang umurkan dan bisa mengemban amanah di suatu saat nanti yang diberikan kepada Bapak sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.